Nah, ketika teman-teman memberikan jawaban copas, itu radar dari dosennya itu langsung tuh mendeteksi, oh ini jawaban copas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana hari raya, saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia mensupport channel ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman yang belum support, langsung aja yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak terlewat informasi dari channel ini. Terima kasih. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik nih yang sering ditanyakan kepada saya nih terkait dengan perkuliahan UT. Nah, jadi ada yang bertanya, bener nggak sih untuk dapetin nilai di UT, nilai bagus di UT itu susah? Nah, sebenarnya nggak susah teman-teman, gampang sebenarnya. Cuma mungkin ada beberapa faktor yang membuat nilai teman-teman itu tidak maksimal atau tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus, ya. Nah, mungkin faktor yang pertama adalah karena mayoritas perkuliahan di UT ini adalah online. Nah, maka ketika teman-teman menjawab diskusi maupun menjawab tugas, nah teman-teman itu jawabannya itu hanya mencopas dari internet, kemudian teman-teman kirimkan langsung jawabannya di forum diskusi maupun di tugas teman-teman. Nah, ketika teman-teman memberikan jawaban copas, itu radar dari dosennya itu langsung tuh mendeteksi, oh ini jawaban copas. Nah, maka biasanya itu dosen biasanya akan memberikan nilai yang rendah atau bahkan sangat rendah atau bahkan nilainya tuh 0 bagi teman-teman yang jawabannya hanya mencopas gitu. Karena kita sudah sering mengingatkan teman-teman utamakan originalitas, jangan mencopas. Ketika teman-teman mengutip dari sumber lain, teman-teman harus sebutkan sumber referensinya itu dari mana, dan teman-teman harus tetap kembangkan jawaban teman-teman, dan juga kembangkan berdasarkan buku materi pokok atau modul, ya. Nah, kata-kata mencopas ini tidak hanya teman-teman mencopas dari internet, ya, tapi ada juga nih teman-teman yang mencopas jawaban diskusi teman mahasiswa yang lain. Nah, sama tuh ketika jawaban diskusinya mencopas dari jawaban teman yang lain, nah dosen juga tidak akan memberikan nilai yang bagus buat teman-teman gitu. Biasa dosen yang bersangkutan akan meminta teman-teman untuk memberikan jawaban berdasarkan hasil analisa teman-teman sendiri. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah kemungkinan setelah teman-teman mengerjakan tugas maupun diskusi, teman-teman tidak memfollow up kembali atau tidak memonitor e-learning teman-teman gitu. Padahal setelah dosen memberikan penilaian, biasanya ketika jawaban teman-teman itu kurang maksimal jawabannya, nah dosen tersebut akan meminta teman-teman untuk memperbaiki jawaban teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman tidak memonitor e-learning teman-teman, maka teman-teman itu pastinya tidak akan merevisi jawaban teman-teman sendiri. Jadi, kalau misalnya nih, teman-teman sudah mengirimkan jawaban diskusi maupun jawaban tugas, kemudian hasilnya itu atau nilainya itu ada 50. Nah, ketika teman-teman tidak memonitor e-learning kembali sampai dengan deadline waktu yang sudah ditetapkan, maka jawaban teman-teman itu tetap 50 nilainya. Tapi ketika teman-teman memonitor e-learning teman-teman, di situ teman-teman lihat dosen meminta teman-teman untuk memperbaiki jawaban teman-teman, kemudian teman-teman perbaiki. Kemudian akhirnya dosen akan memberikan penilaian ulang kepada teman-teman. Bisa jadi setelah diperbaiki nilai teman-teman jadi 80 atau bahkan 90 mungkin. Nah, berarti kan nilai teman-teman itu jadinya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Maka teman-teman monitor selalu e-learning teman-teman, ya, monitor forum diskusi, monitor tugas yang sudah teman-teman kerjakan, dan monitor juga bagian pesan atau message, ya. Biasanya di situ dosen akan memberikan feedback untuk teman-teman gitu. Nah, kemudian
Yang ketiga, faktor yang ketiga kemungkinan adalah teman-teman itu mengerjakan tugas maupun diskusinya itu menjelang deadline ya. Misalnya teman-teman mengerjakan 1 jam sebelum deadline. Nah, ketika teman-teman mengerjakan di injury time tersebut, maka belum tentu dosen yang bersangkutan itu sedang online untuk memberikan jawaban untuk memberikan penilaian terhadap jawaban teman-teman. Nah, bisa jadi mungkin dosennya itu akan memberikan penilaian besoknya atau di hari keduanya ya. Nah, otomatis ketika waktunya sudah habis ya, sudah deadline-nya sudah habis, maka teman-teman misalnya dapat nilainya misalnya 40 gitu. Karena teman-teman ngerjainnya mepet, maka teman-teman tidak memiliki waktu untuk merevisi jawaban teman-teman. Maka harusnya teman-teman tadinya harusnya bisa dapat merevisi kemudian nilainya lebih bagus, jadinya nilainya tetap jelek gitu. Nah, itu faktor yang ketiga. Nah, faktor yang keempat ya teman-teman, kemungkinan teman-teman itu lupa, absen ya. Nah, teman-teman jangan meremehkan absensi ya teman-teman, karena absensi itu nilainya itu atau prosentase penilaiannya itu adalah 20%. Nah, jadi faktor absensi juga akan mempengaruhi nilai dari teman-teman. Nah, saya ulangi kembali bahwa persentase penilaian untuk tutorial online adalah 50% nilai tugas, 30% nilai diskusi, dan 20% nilai absensi kehadiran. Oke? Nah, faktor yang selanjutnya adalah teman-teman kan nanti akan mengerjakan ujian akhir semester ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman mendapatkan nilai di bawah 30 ya, maka hasil tutorial online teman-teman atau hasil nilai tuton teman-teman ini tidak bisa memberikan kontribusi terhadap nilai akhir teman-teman ya. Jadi ketika nilai UAS teman-teman itu 29 ke bawah, nah maka nilai tuton teman-teman ini tidak bisa menambahkan nilai UAS teman-teman. Tapi ketika teman-teman itu nilai UASnya itu 30 ya, minimal 30. Nah, maka nilai tuton atau nilai tutorial teman-teman ini bisa berkontribusi terhadap nilai akhir teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu menurut saya beberapa faktor yang menyebabkan teman-teman itu tidak bisa mendapatkan nilai yang maksimal atau nilai yang bagus ya, baik di nilai akhir maupun di nilai tutorial online. Sebenarnya sih teman-teman, kuncinya adalah pertama ya teman-teman, jangan pernah meremehkan kuliah online. Jadi jangan mentang-mentang kuliah online maka teman-teman formalitas aja, yang penting ngejawab diskusi, yang penting ngejawab tugas, jawabannya seperti apa, yang penting udah ngerjain. Nah, teman-teman jangan punya prinsip seperti itu. Tetap meskipun kuliah online, tetap do your best ya teman-teman, lakukan yang terbaik, berikan jawaban berdasarkan hasil analisa teman-teman gitu. Dan kemudian selanjutnya adalah kunci sukses yang selanjutnya nih teman-teman, konsisten dan tetap disiplin dari awal semester sampai dengan nanti teman-teman menjelang lulus ya teman-teman. Tetap harus konsisten, disiplin dalam hal waktu mengerjakan ya. Teman-teman harus bisa memanage waktu teman-teman dengan baik. Intinya adalah itu. Oke teman-teman, semoga teman-teman semua Sobat UT diberi kemudahan di dalam menjalankan seluruh rangkaian perkuliahan di Universitas Terbuka. Dan saya doakan nih teman-teman lulus semua dengan nilai yang terbaik. Oke? Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.